Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sultan. Eh, Sebetulnya pada malam hari kemarin kita mendengar suara ada suara cicitan atau suara bunyi. Kayaknya itu bunyi anak musang. Jadi karena malamnya kita tidak menyangka ya. Tadi di pagi harinya kami dicoba melihat, ternyata memang anakan musang. Sebetulnya anakan musangnya ada 2 ekor, tapi yang bisa kita tangkap cuma 1 ekor. Nah, ini dia mungkin karena masih kecil, jadi gampang untuk dijinakkan. Jadi ini baru sekitar 4 hari setelah kita temukan anak musang ini. Jadi dia sangat mudah untuk dijinakkan ya. Seperti ini dia sudah bisa bermain-main dan tidak lagi menunjukkan sifat liar. Nah, ini kebetulan juga dia sudah bisa makan sendiri, jadi kita kasih aja makan untuk sementara pakai pisang ya, pakai pisang dan pepaya. Sebetulnya musang ini merupakan musang yang lebih cenderung memakan daging, pemakan daging. Biasanya musang ini yang ini dengan ciri-cirinya hitam, berbulu hitam, dan di ujung ekornya putih. Kemudian di ujung telapak kaki juga biasanya putih, dan ini dia sangat ganas sekali untuk memangsa ayam apabila si indukannya sedang mengasuh anaknya seperti ini. Biasanya sang induknya sangat ganas sekali untuk memangsa ayam, apalagi dia berada di sekitar pemukiman penduduk atau di sekitar rumah yang ada memelihara ayam. Biasanya si indukannya ini sangat nekat untuk memangsa ayam untuk anakannya ini. Jadi namun sekarang kita coba untuk memberi makannya dengan pisang. Nah, ini biasanya dengan ciri-ciri di bagian kiri kanan, bagian kepala itu putih, kemudian ujung ekor putih dan kaki putih. Dan kalau di Sumatera Barat biasa disebut orang ini ada baungan ya, baungan atau musang. Nah, ini dia sudah mulai jinak, kita kasih makan pisang dan juga diberi susu karena dia masih kalau kita lihat dari besar ataupun dari umur, kita perkirakan ini umur 1 bulanan, jadi dia masih menyusu, jadi kita masih mengasih susu dan pisang dan juga pepaya, pokoknya di buah-buahan. Nah, itulah yang kita coba untuk memberi makan, dan semoga ini bisa jinak dan bisa kita jadikan binatang peliharaan. Tentunya kita harus menjaga dan kita harus merawat seperti kandangnya, makanannya, sehingga dia bisa menjadikan sahabat bagi kita, sahabat yang kita harus bersahabat dengan lingkungan yang harus kita jaga agar kelestariannya dan juga kita rawat dengan penuh kasih sayang. Dan nanti kalau seandainya musang ini telah besar atau dewasa, nanti kita akan coba lepaskan kembali ke alam liar. Tetapi pernah kami dulu ada juga mendapatkan musang seperti ini dipelihara, kemudian sudah besar dilepas ke alam liar, namun dia tetap pulang. Mungkin jam 5 pagi menjelang subuh dia pulang ke rumah. Kemudian sore jam 6-an mereka kembali masuk ke hutan atau ke alam liarnya, dan karena dia telah merasa akrab dan nyaman dengan kita, jadi kita memelihara tidak harus dikurung, tidak harus diikat, tapi biarkan mereka tetap berada dengan kodratnya ataupun dengan alamnya, tetapi mereka tetap bisa bersahabat dengan kita. Ya, semoga saja dengan mempertahankan kelestariannya, mempertahankan lingkungan kita, jadi kita bisa bersahabat dengan alam sehingga mata rantai kehidupan tidak terganggu atau tidak terputus, dan kita bisa menyelamatkan alam dan juga kita bisa menyelamatkan kelestarian mereka, dan juga bisa sekaligus menjadi hiburan ataupun teman bagi kita. Yaitu sekarang dia masih juga pulang, terkadang itu kami beri makan, dan kemudian tapi tetap saja sorenya, malam harinya menjelang malam dia akan pergi, dan paginya dia akan pulang lagi. Terkadang ada 1-2 malam tidak pulang,
kemudian dia pulang lagi. Mungkin karena dia merasa telah dekat dan telah merasa nyaman dengan lingkungan yang kita kita perlakukan dengan nyaman. Jadi sehingga dia merasa tempat kita itu adalah tempat yang nyaman, dan dia tetap merasa butuh dengan kita, dan kita tetap bisa bermain dengan mereka. Ya, sahabat Sultan, kalau seandainya video ini bisa memberikan hiburan kepada sahabat semua, jangan lupa di like dan di subscribe ya channel ini, agar kami bisa memberikan informasi-informasi tentang kehidupan di desa. Nah, sahabat Sultan, ini sebetulnya ini adik ini ya yang pertama kali menemukan anakan musang ini. Nah, ini kan bisa kita lihat udah jinak, udah bisa bermain. Sebetulnya adik ini yang menemukan awal-awalnya, dan sekarang kita coba untuk memelihara, karena adik ini juga mau menyerahkan kepada kita. Nah, ini diajak bermain, dibawa bermain agar dia merasa ada keakraban, agar dia merasa kita perlakukan dengan baik. Nah, dilepas seperti ini di alam, jadi dia tidak lagi stres, dia bisa kembali untuk bermain sebagaimana mestinya. Dilepas di alam liar seperti ini, diajak bermain, jadi dia tidak lagi ada mengalami stres karena dengan lingkungan yang baru dan suasana-suasana yang biasanya mereka tidak ada berinteraksi dengan manusia, sekarang mereka harus berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau kita bawa, kita lepas seperti ini, mungkin dia akan merasa sedikit demi sedikit dia bisa menerima, ataupun dia bisa akrab dengan perlakuan-perlakuan yang kita berikan, dan dia bisa tetap sehat. Ya, seperti ini dia mungkin makan rumput, mengendus-endus, dan pokoknya kita beri kebebasan kepada anakan musang ini, sehingga dia bisa merasa nyaman, ya bisa merasa akrab dengan lingkungan barunya. Ya, seperti kami katakan tadi, dia bisa bermain dengan kita, dan mungkin sewaktu-waktu walaupun kita lepas ke alamnya, dia tetap akan merasa nyaman dengan kita, dia akan kembali. Jadi ya, tetap saja kita bisa menikmati, dan kita juga bisa bermain dengan musang peliharaan kita. Oke sahabat, semoga saja mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang lain yang telah mengalami ataupun mempunyai pengalaman lebih, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Kita di sini saling berbagi, saling memberikan informasi, sehingga semua sahabat-sahabat Sultan yang mencintai binatang, baik itu binatang yang biasa kita pelihara di rumah ataupun binatang liar yang kita jinakkan, ya kita bisa berbagi. Nah, ini kami coba mengasih pisang ya. Kemarin itu waktu baru dapat itu dia belum mau, itu belum bisa makan pisang, namun kami loloh dan juga dia sudah bisa. Sekarang dia sudah bisa makan sendiri, makan pisang. Ya, jadi kalau kita kasih pisang, kasih pepaya, kasih buah-buahan lain, dia telah mulai mau memakannya. Semoga saja musang ini bisa sehat, bisa tumbuh dengan baik, dan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Dan tentunya ya seperti tadi, kita harus memberi susu karena masih bayi, dan belum bisa sepenuhnya kita mengandalkan hanya dengan memberi makan pisang. Dan ini juga kami juga melatihnya untuk makan nasi. Jadi kalau sewaktu-waktu kita buah, kemudian kita kasih nasi, dan mungkin sekali-sekali juga kita kasih daging, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Demikian saja sahabat Sultan, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan tentunya kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.